Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai umat Islam, melakukan kebaikan di dunia merupakan hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak beramal soleh dan menunaikan kewajiban merupakan salah satu tugas manusia sebagai hamba di dunia. Apalagi manusia berharap agar masuk surganya Allah dan dijauhi dari siksa api neraka. Berlomba-lomba dalam kebaikan, salah satunya dengan memperbanyak amalan. Setiap manusia di dunia sudah ditetapkan takdir kehidupan dan kematiannya. Rezeki juga sudah diatur oleh Yang Maha Pencipta. Manusia tinggal mengusahakannya di dunia yang bersifat sementara untuk akhirat hidup yang abadi. Salah satu dalam mengusahakan rezeki yakni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta melakukan amalan baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Manusia biasanya meminta untuk dimudahkan dalam hal kelancaran rezekinya. Namun, tahukah kalian jika ada sejumlah amalan yang dapat mendatangkan rezeki langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini bukan memudahkan banyak rezeki. Tolong Bapak Ibu catat, bukan menjamin rezeki. 4 hal mendatangkan rezeki. Dengan 4 hal bukan Allah kasih kemudahan, berarti kita berjalan mencari rezeki Allah kasih. Bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja posisi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan rezeki kepada kita. Adapun 4 hal yang mendatangkan rezeki bukan kita mencari, melainkan datang sendiri, ditambah lagi mencari akan lebih mudah. Yang pertama, salat malam. Salat malam dalam bahasa Arab yakni qiyamul lail. Qiyam yang berarti berdiri dan lail yakni malam, sehingga berdirilah, bukan salatlah malam, berdirilah malam hari. Yang kedua, perbanyak istighfar waktu sahur. Jika Anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 menit sebelum azan subuh. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji. Allah Subhanahu wa ta'ala bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Al-Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berkata, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar,
masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjamin dengan mudah masuk surga. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Istilah banyak sedekah sebenarnya bukan orang yang banyak menyumbangkan uang sebesar 100 juta. Kadang orang bersedekah 100 juta sudah selesai bersedekah. Bukan yang dimaksud perbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit. Yang dimaksud rahasia sedekah yakni istiqomah, konsisten bersedekah. Tak menjadi masalah besar maupun kecilnya, karena bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan pada Allah karena Allah Maha Kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus-menerus sedekah. Siang, pagi, malam, pagi lagi terus, tidak pernah berhenti. Tiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya perjanjian. Seolah-olah diri kita ada perjanjian dan kontrak dengan sedekah. Jadi, tidak boleh terlepas dari sedekah seolah-olah kita menghormatinya. Bagaimana menghormatinya? Kita terus kerja sama. Kita beri, Allah ganti. Kita beri, Allah ganti lagi. Kita beri lagi, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi, jangan menunggu hari dan bulan serta malam tertentu untuk bersedekah. Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita di rumah tangga kita, anak, istri, suami, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah perjanjian dengan sedekah. Dalam segala hal senang maupun tidak, hal bahagia maupun sedih, hal bangga atau hal lagi menghadapi kesusahan dan kesulitan serta sehat dan sakit. Yang keempat, zikir pagi dan sore. Jadi waktu kita berdiri lama salat malam, walau cuma baca satu ayat diulangi berkali-kali, walaupun baca surat pendek tapi diulangi berkali-kali tidak menjadi masalah. Ada seorang soleh mengajak kawannya sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca? Sebentar lagi mau azan. Bacalah Qul huwallahu ahad. Salat malam dengan Qul huwallahu ahad, yaitu membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Jadi jangan susah mikir, ya Allah saya mau membaca bacaan, dan yang penting nikmati walaupun membaca surat Al-Ikhlas setiap hari. Meski kita bosan membaca, tapi Allah tidak bosan mendengar. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala paling senang mendengar bisikan doa dan munajat kita malam hari. Demikianlah 4 amalan yang mendatangkan rezeki. Bukan kita mencari, melainkan datang sendiri. Ditambah lagi mencari akan lebih mudah. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengerjakan 4 amalan ini. Dengan memperbanyak mengerjakan 4 amalan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rezeki yang berlimpah, urusan dimudahkan, dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.